Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji. Berikut adalah definisi dari korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau aset negara maupun milik orang lain, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dampak korupsi sangat merugikan karena melemahkan perekonomian negara, menghambat pembangunan sosial, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan, serta menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur. Terjadi banyak kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus tersebut merupakan contoh nyata bagaimana korupsi dapat merusak keadilan dan hak masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji, yang tidak hanya merugikan materi, tetapi juga mengingkari nilai-nilai agama dan kepercayaan publik pada institusi penyelenggaraan. Pentingnya menggali kasus korupsi kuota haji. Kasus kuota haji merupakan hak penting bagi umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah wajib dengan makna spiritual yang mendalam. Namun, dugaan korupsi, penyalahgunaan jatah kuota yang seharusnya diberikan secara adil kepada masyarakat yang berhak, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan banyak calon jamaah yang akhirnya tidak dapat berangkat sesuai jadwal. Selanjutnya, ada ketertarikan pada kasus. Kasus ini masih hangat diberitakan sehingga relevan untuk dibahas di kelas. Selain itu, kasus ini langsung terkait dengan nilai ketuhanan. Yang kedua, kasus ini menunjukkan pelanggaran etika yang tidak hanya merugikan materi, tetapi juga mengikis keadilan dan kejujuran. Hubungannya dengan bab 4, internalisasi nilai ketuhanan dalam Pancasila. Bab 4 yang membahas internalisasi nilai ketuhanan dalam Pancasila merujuk pada upaya menanamkan dan internalisasi kepercayaan serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ke dalam diri individu dan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, untuk membentuk pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai luhur keagamaan dan moralitas Pancasila. Kasus ini menunjuk pelanggaran kepada nilai ketuhanan karena adanya perbuatan korupsi yang merugikan orang lain. Selanjutnya ada kronologi kejadian. Pertama, lebih awal. Presiden Joko Widodo melobi putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, untuk meminta penambahan kuota haji bagi Indonesia. Lobby ini dilakukan mengingat antrian calon jemaah haji yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai 47 tahun. Yang kedua, kuota tambahan. Lobby tersebut berhasil dan Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah untuk tahun 2024. Yang ketiga, pembagian yang kontroversial. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengeluarkan keputusan yang membagi 20 kuota tambahan tersebut secara merata atau 50/50 antara jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Masing-masing mendapatkan 10.000 kuota. Yang keempat, pelanggaran hukum. Pembagian 50/50 ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yang seharusnya menetapkan rasio 92/8 untuk jemaah haji reguler. Yang selanjutnya adalah investigasi KPK. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus ini karena diduga terjadi kerugian negara senilai lebih dari 1 triliun. Yang keenam, tindakan KPK. Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK telah mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri terhadap Yakut Khalil Qomas dan 2 mantan staf khususnya. Yang terakhir, rekomendasi solusi. Yang pertama, lebih memperketat lagi sistem distribusi kuota haji. Yang kedua, melibatkan lembaga pengawas independen untuk mengawasi proses pendaftaran, pengelolaan sampai pemberangkatan. Dan yang terakhir, adanya penegakan hukum bagi yang melanggarnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.